Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbal alamin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts bil kitabil mubin. Wassalatu wassalamu ala hubbi nabiyyina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa qaidil mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jalla wa tamassuki bihadatin tamassukan qawiyan. Kama qala ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan segala apa saja yang menjadi perintah Allah dan berusaha sekuat mungkin menjauhi apa saja yang menjadi larangan-larangannya. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa alaihissalam adalah salah satu nabi dan rasul yang namanya paling banyak disebut dalam Al-Qur'an. Nabi Musa alaihissalam adalah salah satu nabi dan rasul yang kisahnya paling banyak disebutkan dalam Al-Quran. Dan salah satu keistimewaan dan utamanya adalah sebagai hamba yang kalimullah, hamba yang dapat berbicara dan berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran, wa kallamallahu Musa taklima. Diterjemahkan dalam Al-Quran tafsir bahwa makna wa kallamallahu Musa taklima adalah dan Allah berbicara langsung dengan Musa alaihissalam. Artinya apa? Salah satu keistimewaan Nabi Musa alaihissalam adalah dapat berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai nabi yang dapat berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala dijelaskan dalam sebuah kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Dikisahkan bahwa Nabi Musa alaihissalam suatu ketika berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, siapakah kelak tetanggaku di surga? Siapa tetanggaku nanti di surga, kata Nabi Musa alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab apa yang ditanyakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Wahai Musa, silahkan datang ke suatu negeri. Di negeri itu ada sebuah pasar di mana ada seorang laki-laki tukang jagal. Itulah nanti temanmu di surga. Maka setelah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ini, Nabi Musa berjalan ke suatu negeri, dan ketika sampailah di negeri yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa melihat seorang tukang jagal sedang menjual daging di pasar tersebut. Ditunggulah orang tersebut sampai sore harinya. Ketika sudah sore hari, tukang jagal tersebut memotong daging sedikit, lalu ditutup tokonya dan berjalan pulang menuju rumahnya. Di tengah jalan Nabi Musa alaihissalam bertanya, bolehkah aku bertamu di rumahmu? Kata Nabi Musa alaihissalam. Maka tukang jagal tersebut menjawab, silahkan bertamu ke rumahku. Lalu diikutilah orang tersebut sampai di rumahnya. Lalu Nabi Musa dipersilahkan duduk dan orang tersebut masak daging yang dia bawa dari pasar. Setelah dibawa dari pasar, dimasak dengan yang enak, diberikan kuah yang lezat, lalu dia gendong seorang tua, seorang wanita, dipapah keluar dari kamarnya, lalu disuapilah wanita tersebut sampai kenyang. Setelah disuapi, dimandikan orang tua tersebut, digantikan pakaiannya, lalu dimasukkan ke dalam kamar lagi. Dan setelah itu, orang tersebut mencuci bagi orang tuanya, mencuci baju orang tuanya, dijemur. Lalu ketika saat itu Nabi Musa bertanya kepada tukang jagal tersebut, siapakah gerangan wanita itu? Maka lelaki tersebut menjawab bahwa dia adalah ibunya.
yang sudah tidak bisa apa-apa lagi karena sudah tua renta. Setiap hari aku memasakkan daging, lalu aku suapinya, lalu aku mandikannya, aku ganti pakaiannya, dan aku kembalikan ke kamar sedia kala. Dan anehnya, setiap setelah aku menyuapinya, ibuku selalu berdoa, kata tukang jagal tadi. Ibuku berdoa, ya Allah, jadikanlah anakku ini nanti di surga menjadi tetangga Nabi Musa alaihissalam. Maka saat itu Nabi Musa alaihissalam berkata, aku adalah Musa alaihissalam yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjumpaimu, bahwa nanti engkau ada di surga, itu adalah temanku ketika di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah sedang Jumat yang dilakukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari kisah ini dapat kita ambil pelajaran penting bahwa orang tua, seorang ibu khususnya, bisa menjadi wasilah, menjadi perantara dimasukkannya kita ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala, maka peliharalah ibu kita, jaga ibu kita ketika mereka masih hidup. Seandainya ibu kita sudah wafat, doakan mereka di setiap akhir salat kita. Kemudian sambung tali silaturahim di antara kawan-kawan orang tua kita, sehingga ketika orang tua kita sudah meninggal pun tali silaturahim tetap terjalin, sehingga menjadi wasilah kita dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, bahwa surga bukan hanya untuk orang-orang terpilih, tapi seorang tukang jagal pun bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala karena wasilah berbakti kepada kedua orang tuanya. Oleh karena itu, ketika orang tua kita masih hidup ataupun orang tua kita sudah meninggal dunia, maka tetaplah kita berbakti kepada keduanya. Bahkan jaminan ketika kita berbakti kepada orang tua, nanti dikumpulkan bersama para nabi di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu menjadi kebanggaan kita semuanya ketika nanti di surga berkumpul bersama para nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang Jumat yang didoakan Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita doakan semoga ibu kita yang sudah meninggal dunia, orang tua kita yang sudah meninggal dunia ditempatkan dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita yang masih hidup sebagai anak-anaknya tetap berbakti mendoakan kedua orang tuanya, sehingga kita semuanya nanti dikumpulkan bersama kedua orang tua kita, dikumpulkan bersama para nabi-nabi yang Allah utus. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian khutbah yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi al-ghurur. Ibadallah, ittaqullaha min sima'il lagwi wa fudulil khabar wantahu amma nahakum wa zajar. Wa'lamu anna Allah amarakum bada fi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi. Wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala nabiyir rahmah wa syafi'il ummah warḍallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iri ashabi Rasulillah ajma'in wa 'anil tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa hasyurna warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وادخلنا الجنة مع القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن. اللهم سهل أمورنا زيارة مكة والمدينة ببركة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.